Pak Muhammad, selamat datang. Silakan duduk, kita izinkan duduk di kursi panas ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Muhammad dalam sesi wawancara calon yang akan berlangsung lebih kurang 60 menit ke depan. Yang kedua, kami tim seleksi mengucapkan selamat kepada Pak Muhammad yang sudah lolos ke tahap wawancara ini. Ada 36 orang dari lebih 300 orang yang mencalon sebagai yang berminat menjadi anggota KPU RI. Artinya Bapak sudah menyisihkan sekitar 300 orang untuk sampai ke tahap ini. Bapak siap ya untuk tahap ini? Apa mau memerlukan waktu khusus untuk berdoa? Kita persilakan. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dipersilakan. Oke, terima kasih, Saudara Muhammad. Terakhir, Anda aktivitasnya di Bawaslu ya? Di mana? Yang terakhir? Di Prof, di Bawaslu. Ketua, kan? Siap, Prof. Pertanyaan saya, ya pertama saya memberikan apresiasi ya. Anda selama melaksanakan tugas itu, Anda merasa capaian-capaian apa saja yang Anda raih? Sebab kalau orang modern bekerja itu kan terukur ya, targetnya jelas, terukur sebagai pertanggungjawaban pada diri sendiri, pada publik, pada institusi gitu. Nah, apa saja capaian Anda, baik secara programatis maupun gagasan-gagasan untuk penegakan demokrasi pemilu di Indonesia? Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Pansel yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia Seleksi yang juga saya hormati. Tim seleksi, Bapak Ketua Tim Seleksi dan Ibu Bapak anggota Tim Seleksi. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sampai pada tahap ini. Baik, terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Bicara capaian, walaupun capaian ini bukan capaian personal, capaian secara kolektif, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, kita sudah bisa mengajak masyarakat untuk melihat pengawasan pemilu dan pemilu ini tidak eksklusif milik parpol. Selama ini ada anggapan pemilu kita, khususnya pengawasan pemilu yang akhir-akhir ini tidak terlalu mendapat apresiasi atau mendapat atensi dari sebagian masyarakat. Kita bisa mengajak masyarakat peduli bahwa persoalan pemilu kita, eksplisit persoalan pengawasan pemilu itu adalah persoalan kolektif bangsa ini. Dan kesadaran itu alhamdulillah terus bertumbuh sampai sekarang melalui sejumlah program. Salah satunya, Prof, yang bisa saya sampaikan adalah program sejuta relawan pengawas pemilu. Pilpres kemarin dan pilkada tahap pertama, kita sudah bisa mengajak teman-teman mahasiswa dan anak-anak SMA tahap akhir yang notabene sebagai pemilih pemula untuk ikut dalam program sejuta relawan pengawas pemilu. Jadi tidak hanya menjadi pemilih pasif ke TPS, tapi juga setelah dia mencoblos pada jam pertama, dia terlibat bersama teman-teman pengawas TPS untuk melakukan pengawasan dalam proses-proses yang terjadi di TPS. Jadi sudah meningkatkan partisipasi pemilih pada satu sisi, meningkatkan partisipasi pengawasan pemilih pemula, dan alhamdulillah semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Oke, apalagi yang lain? Yang kedua, kita juga sudah berhasil mengembangkan program GoWaslu. GoWaslu ini adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk memotret kesempatan pertama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi selama ini ada keluhan, ada kritik kepada Bawaslu dan kami amini kritik itu. Bawaslu lambat merespon setiap laporan masyarakat. Nah, kita mengembangkan program GoWaslu. Jadi bagaimana
para pihak yang terlibat dalam pemilu atau pilkada kita, atau masyarakat atau pemilih kita, ketika menemukan pelanggaran pada kesempatan pertama, kita siapkan aplikasinya, itu dipotret, misalnya di TPS 1, desa ini. Maka aplikasi itu connecting dengan Tamrin 14. Lalu dengan 1 kali 24 jam kita instruksikan jajaran kita untuk menjemput bola, menindaklanjuti potretan teman-teman atau masyarakat itu. Ya. Jadi biar lebih cepat respon kita terhadap aduan-aduan. Kemudian yang ketiga, yang saya hormati Prof. Komarudin Hidayat, dari segi pengelolaan kelembagaan Bawaslu, alhamdulillah kami berlima dengan teman-teman pimpinan dan sekjen berhasil meyakinkan pemerintah dan DPR bahwa kita mesti memiliki satu pengawas di setiap TPS. Kemarin dalam pemilihan DPR kita 2014 dan pemilihan presiden kita, undang-undang kita tidak mengatur itu, Prof. Jadi banyak sekali TPS yang tidak terawasi karena pertama regulasinya memang tidak mengunci, Prof. Nah, dari evaluasi itu kita dorong DPR dan pemerintah masukan dari Bawaslu supaya kita ingin memastikan di setiap TPS kita ada pengawas pemilu, Prof. Dan alhamdulillah itu diwujudkan dalam Undang-Undang 10. Ya. Terus apa lagi? Kemudian dari segi manajemen pengelolaan kesetaraan, alhamdulillah dalam sejarah Bawaslu baru kali ini di bawah kepemimpinan kami berlima mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya itu wajar dengan pengecualian, jadi tidak pernah mendapat predikat tertinggi. Alhamdulillah kami berlima bersama sekjen itu berupaya secara serius dan kemarin 2015 kita mendapatkan predikat opini keuangan wajar tanpa pengecualian dan terus berkomitmen untuk mengawal predikat itu, Prof. Ya. Ada lagi. Yang berikutnya adalah kita juga memberikan evaluasi dalam rancangan undang-undang ini bahwa sebaiknya yang menjadi anggota Bawaslu itu adalah kompetensi keilmuannya dan ilmu hukum. Ini maaf saya sedikit agak keluar dari pertanyaan Prof ini. Karena kami melihat kalau anggota Bawaslu itu tidak dibatasi disiplin ilmunya, memang penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM kita agak lemah, Prof. Undang-undang kita tidak membatasi, Prof. Mohon izin, Prof. Yang disyaratkan S1. Jadi anggota Bawaslu, Panwas itu pokoknya punya ijazah S1 itu layak secara administrasi mendaftar. Nah ini terus terang menjadi sebuah kelemahan. Jadi kami usulkan melalui pansus rancangan undang-undang itu bahwa yang menjadi anggota Bawaslu ini memperhatikan kompetensi keilmuan ilmu hukum nomor 1. Politik, administrasi dan seterusnya, Prof. Itu antara lain yang telah kami lakukan selama ini, Prof. Masih ada lagi? Itu sudah? Sementara demikian. Oke. Nah, apa yang masih Anda anggap kekurangan-kekurangan yang cukup fatal dari tugas Bawaslu atau kaitannya dengan Bawaslu pelaksanaan pemilu pilkada selama ini, sehingga itu menurunkan kualitas di mana Bawaslu mestinya punya keterkaitan, ide, gagasan, tanggung jawab. Terima kasih Prof. Komarudin. Yang masih menjadi catatan kritis kami sampai dengan akhir tugas kami dan akan kami berikan PR kepada komisioner akan datang adalah bagaimana memposisikan peran penegakan hukum Bawaslu secara optimal melalui hulunya perbaikan regulasi. Dalam pandangan kami, Bawaslu ini belum optimal atau belum sepenuh hati diberikan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum, Prof. Saya sudah sampaikan ini di DPR, Prof. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi menyampaikan di forum ini. Kelihatannya DPR dan pemerintah karena sebagai mitra pembuat undang-undang itu belum sepenuh hati memposisikan Bawaslu dalam rangka penegakan hukum pemilu secara tegas. Bisa nggak diartikan bahwa mungkin Bawaslu kurang wibawa sehingga rekomendasi nggak dilaksanakan? Salah satu sebab ketidakwibawaannya karena regulasi kita memang memungkinkan dia untuk tidak berwibawa, Prof. Sebagai contoh, mohon izin, Prof. Penegakan hukum administrasi pemilu. Selama ini dalam ketentuan undang-undang kita, kalau Bawaslu menemukan ada dugaan pelanggaran administrasi, dikaji, diproses sesuai dengan undang-undang dan peraturan Bawaslu, itu masih harus disampaikan kepada KPU untuk mengeksekusi secara teknis. Harus disampaikan kepada penyidik kepolisian kalau kasus-kasus pidana. Dan tentu hal ini memberikan kelambatan proses penegakan hukum. Itu antara lain, Prof. Dari sisi pengawasan itu kan menyangkut penegakan hukum, prosedur, tapi juga kualitas pemilu kan, pilkada pemilu. Menurut pengamatan Anda,
Apa perbedaan mendasar dari sudut pandang Bawaslu antara pemilu kemarin dan pemilu sebelumnya? Pemilu Waktu Pak Jokowi tahun berapa kemarin tuh? 2014 dan 2009 ya. Iya. Apa perbedaan yang mendasar kalau ada dalam pandangan seorang pengamat dan pelaku pengawasan pemilu? yang menurut saya yang paling penanda perbedaan adalah keterbukaan, proses yang sangat terbuka yang dilakukan oleh teman-teman KPU sekarang. Itu saya kira diakui bahkan tingkat internasional, bahwa proses itu, proses rekap, proses menghitung, proses menjawab keberatan-keberatan saksi capres, saksi anggota DPR, itu dengan sangat gamblang bisa disaksikan oleh publik, oleh masyarakat melalui media. Dan itu kemudian terukur cara mempertanggungjawabkan. Yang mana pada pemilu sebelumnya ini belum terlalu kelihatan, Prof. Ada nggak satu beban, tantangan, problem yang dihadapi oleh Bawaslu selama ini, baik tekanan dari kanan kiri, atas bawah, dan kalau ada berupa apa itu, sehingga siapapun entah di KPU entah juga di pengawas, karena Bawaslu dan KPU sebenarnya kan mitra ya. Apa tekanan yang Anda rasakan, Anda amati, baik pada tubuh KPU atau mungkin Bawaslu? Yang saya bisa cerita di Bawaslu, Prof. Ya, karena kita mengelola kepentingan partai, kepentingan elit, ya tentu tidak mungkin lepas dari tekanan, Prof. Misalnya ada kepentingan parpol yang tidak bisa kita akomodir karena regulasi. Ini selalu berupaya untuk menekan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu. Apakah menekan dalam pengertian menganggap atau menghalang-halangi pekerjaan kita, atau memang sampai pada tekanan fisik, ancaman-ancaman fisik yang kami terima. Nah, ini tentunya ya sudah menjadi konsekuensi dari resiko kami mau mengabdi di dunia pengawasan pemilu. Nah, dengan modal pengalaman itu, andikan Anda diterima di KPU, itu gagasan, langkah, kontribusi apa yang Anda anggap sangat signifikan sehingga perlu Anda perjuangkan sehingga agar Anda itu diterima? Apa itu? Bagi kami, bagi saya tidak ada pilihan lain bahwa tetap pada komitmen independensi, Prof, kemandirian itu. Jadi bagi kami kemandirian itu adalah sebuah harga diri. Jadi kami akan terus mengawal itu. Kalau misalnya diberi kepercayaan, ini adalah sesuatu yang paling pertama dan utama untuk terus kami kawal secara personal dan secara institusi. Ya, kalau dari segi pranata kinerjanya, prosedurnya apa yang perlu Anda sumbangkan? Independensi itu kan sebuah sikap komitmen ya. Kalau pada tataran operasionalnya apa sumbangan yang Anda berikan untuk meningkatkan kualitas KPU? Saya belajar dari buku Profesor Ramlan, mohon izin, ketika pidato di Airlangga, bahwa independensi itu ukurannya bahwa kita tetap melakukan komunikasi, interaksi dengan parpol, tapi tidak anti parpol. Oke, jadi itu saya sudah paham deh. Tapi kan kinerja KPU kan bukan sekedar sikap independen kan, tapi kan tata laksana, pelaksanaan operasional. Ada nggak gagasan-gagasan Anda sumbangkan berbagai perangkat, aturan, kebijakan, atau kinerja KPU yang ingin Anda sumbangkan, Anda kritik dengan pengalaman itu untuk perbaikan? Terima kasih, Prof. Saya akan menjelaskan apa yang saya sudah lakukan di Bawaslu, Prof. Dan menurut saya akan saya terapkan kalau saya diberi kepercayaan. Apa itu? Singkat saja. Saya memposisikan sekjen itu sebagai mitra, sekjen dan seluruh staf, tidak sebagai subordinat dari penyelenggara pemilu. Jadi walaupun sekjen itu tugasnya dalam memberikan supporting terhadap komisioner, tapi pendekatan yang kami bangun adalah memposisikan sekjen ini sebagai mitra. Jadi kita punya tanggung jawab bersama. Bahkan di awal kepemimpinan kami berlima dan sampai hari ini, itu kami memberikan definisi pemaknaan dari penyelenggara pemilu adalah hubungan sinergitas komisioner dan sekretaris jenderal. Oke. Sebagai penutup ini, yang semacam apa ya, selebriti itu kan KPU Bawaslu Pusat ya. Padahal kecolongan, deviasi itu kadang terjadi di TPS-TPS kan. Jadi ada orang partai yang dia dengan mudah daripada pemilu, daripada kampanye buang uang, mendingan dia membujuk membeli pengawas-pengawas saksi. Karena ada beberapa partai-partai yang tidak banyak uangnya, itu praktis nggak punya saksi kan, hanya partai besarnya punya saksi. Nah, partai-partai kecil yang nggak punya saksi, itulah peluang masuk bagi para
investor politik untuk membeli. Bagaimana fenomena itu yang Anda amati? Tidak bisa dihindari bahwa dari evaluasi sejumlah pihak, memang catatan kritis kita adalah pengawalan pada tingkat ad hoc. Jadi kebanyakan pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun pengawas pemilu pada tingkat ad hoc. Saya sering mengkritik jajaran saya bahwa jangan karena ad hoc Anda juga berpikir ad hoc. Menghitung honor saya setahun dengan saya kalau saya dapat dari calon, maka bagi kami penting untuk mengawal penguatan tenaga-tenaga ad hoc, terutama dari aspek integritas yang paling banyak menjadi catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, Makasih. terima kasih. Sebelum ke penanya berikutnya, Pak Muhammad, kita setuju tadi Bapak mengatakan independensi itu nomor satu, paling penting, itu menjadi harga diri. Tapi kami mencatat Bapak pernah mengatakan konsultasi dengan DPR yang sifatnya mengikat itu, Bawaslu merasa tidak tertekan atau merasa tidak diintervensi dengan soal-soal seperti itu. Bagaimana Pak Muhammad menjelaskan ini kalau dikaitkan dengan kemandirian penyelenggaraan pemilu? Satu. Yang kedua, kami pernah disampaikan hasil survei oleh para pemantau pemilu bahwa ada kekhawatiran Bawaslu di periodenya Pak Muhammad itu tidak terlalu hirau lagi dengan soal-soal kemandirian penyelenggara pemilu, dan skornya itu berbeda tajam kalau dibandingkan dengan KPU. Nah, ini pengantar pertanyaan saya untuk penanya-penanya berikutnya. Mungkin dijawab sederhana saja dua pertanyaan itu. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Saldi Isra. Pertama, dengan kami tidak ikut GR. Ini memang menjadi, kalau saya diizinkan cerita sedikit. Saya belum sampai ke GR-nya. Ini dengan pernyataan itu, GR itu biarlah orang lain nanti yang menanyakan. Iya. Bagi kami, saya tetap berpegang pada prinsip yang disampaikan atau diajarkan oleh Profesor Ramlan, bahwa penyelenggara itu dia bukan dari parpol, bukan underbow parpol atau apapun namanya, tapi tidak anti parpol. Nah, kita bisa mengawal kemandirian ini dengan bentuk memastikan regulasi kita itu tidak diintervensi, Prof. Sebagai contoh, 2 minggu lalu Komisi 2 tanda petik meminta kepada Bawaslu untuk merekomendasi terhadap persoalan pencalonan di Kota Jayapura dan Dogiai. Sampai di break pukul 3 dini hari, ketika dibuka kembali kami menegaskan bahwa keputusan KPU itu sudah tepat dan Bawaslu tidak akan melakukan. Itu kan kasus konkret. Ya. Ini terkait dengan kebijakan loh Pak yang kita tanyain. Ya. Terkait dengan kebijakannya kita kawal, Prof. Kita senantiasa memastikan bahwa kebijakan peraturan Bawaslu kita secara substantif itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan yang relevan. Kemudian secara integritas kita punya program BIMTEK teman-teman, bagaimana dia menganggap menjadi penyelenggara itu adalah sebuah amanah. Dan tentu by case 1-2 ada oknum yang kemudian tidak berhasil memegang komitmen itu dan kita tindak secara tegas. Kami selalu mengajukan kepada DKPP anggota kami, kalaulah dia melakukan pelanggaran etik, itu bukan orang lain melaporkan, Prof. Kami sendiri yang melaporkan. Oke, Ibu Valina, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Muhammad, melanjutkan dari Pak Komarudin Hidayat tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad tadi ya, mengenai keberhasilan dari Bawaslu, juga tadi mengenai apa yang berbagai kelemahan begitu ya. Antara lain tadi disebutkan mengenai kualitas dari pengawas pemilu kita di tingkat paling bawah, mulai dari saya kira PPL itu sudah mulai ya, PPL, kemudian di PPK, Panwascam, atau kemudian Kabupaten Kota Panwasli. Dari banyak kasus memperlihatkan bahwa bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh, salah satunya ini, kewenangan yang diberikan oleh Panwaslu di tingkat kabupaten kota itu justru tidak sebanding dengan kemampuan
mereka di dalam merespons ya kewenangan yang baru itu. Misalnya antara lain misalnya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pada KPU terkait tahapan, terutama tahapan pencalonan yang seringkali justru apa yang sudah ditetapkan oleh KPU justru itulah yang benar sebetulnya. Dengan rekomendasi Panwaslu justru menimbulkan persoalan baru. Ini bisa dilihat dari kasus-kasus di pilkada serentak maupun yang sekarang sedang berjalan gitu. Nah, apabila Pak Muhammad nanti memimpin terpilih, oh tidak Bawaslu ya, ini KPU ya, ini majunya ke KPU ya, bukan Bawaslu. Tapi tidak apa-apa, ini adalah sebagai evaluasi untuk masukan nanti untuk memperkuat aspek pengawasan ya dalam pemilihan umum. Sebetulnya apa yang mesti dilakukan oleh Bawaslu untuk memperkuat penyelenggara di tingkat bawah? Terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Valina Singka Subekti. Yang kami lakukan adalah melakukan pembinaan secara berjenjang, secara terukur. Yang kami lakukan adalah melakukan pembinaan terhadap peningkatan kapasitas jajaran kalau misalnya di KPU ya tentu pembinaan kelembagaan dan personil secara terukur. Artinya apa? Walaupun undang-undang kita sudah jelas, peraturan KPU sudah jelas, peraturan Bawaslu sudah jelas, ini belum cukup. Penting untuk dilakukan pendampingan secara berjenjang, secara organisatoris, bagaimana teman-teman yang di tingkat ad hoc tadi yang dicurigai sering bermasalah itu bisa paling tidak punya kemampuan standar yang sama dengan teman-teman yang sudah permanen di tingkat kabupaten kota. Karena apa? Karena memang dalam catatan kami juga, evaluasi kami juga di Badan Pengawas Pemilu, problem kita memang selalu di tingkat ad hoc. Apakah Panwascam, apakah pengawas pemilu lapangan atau pengawas TPS. Tetapi kalau kami harus meranking berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu, yang paling banyak masalah itu di tingkat kecamatan. Sama dengan teman-teman KPU di tingkat PPK. Demikian. Ya, sekarang Ketua Bawaslu, kenapa kemudian mencalonkan diri sebagai menjadi anggota KPU? Kenapa tidak di Bawaslu lagi mencalonkan diri? Pertama, saya ingin memberi kesempatan rekan-rekan di Bawaslu provinsi atau mungkin teman-teman masyarakat sipil. Kalau saya daftar lagi di Bawaslu, itu paling tidak ya saya khawatir teman-teman nggak, wah ini kok peluang kita jadi sedikit berkurang. Jadi motivasi saya pertama, saya tidak ingin lama-lama di sebuah institusi. Kalau saya sudah bersama komisioner sudah bisa meletakkan dasar-dasar, berharap dilanjutkan oleh warga bangsa yang lain. Yang kedua, saya menganggap KPU dan Bawaslu ini adalah satu rumah. Jadi saya kira sebagaimana juga yang mohon maaf Prof. Ramdan dan Ibu Dr. Valina selalu mengingatkan kami, Anda ini adalah satu sisi mata uang. Jadi bagi saya KPU dan Bawaslu itu tidak ada beda, ada sama-sama satu tubuh, harus saling menguatkan. Demikian Bu Dokter. Dari pengalaman memimpin Bawaslu ya dengan berbagai persoalannya itu, apa yang akan ditawarkan nanti kalau terpilih menjadi anggota KPU untuk peningkatan kualitas dari penyelenggara pemilu di tingkat KPU? Silakan. Terima kasih Bu Dr. Valina. Saya mengadopsi apa yang selama ini dilakukan oleh sebagian orang-orang cerdas dengan konsep proyek perubahan. Saya mencoba membuat sebuah konsep perubahan yang saya maksudkan adalah bagaimana pembenahan secara institusi, secara internal dilakukan dan juga memberikan atau membangun hubungan atau jaringan dengan lembaga-lembaga lain. Sangat banyak catatan saya secara personal dan secara institusi apa yang harus diperbaiki kalau saya mendapat kesempatan atas izin Allah. Yang paling penting adalah bagaimana menempatkan bahwa setiap staf di KPU itu harus tahu apa yang harus dikerjakan setiap hari. Tidak boleh ada lagi staf itu duduk menunggu pekerjaan atau menunggu disposisi. Bayangan saya, cita-cita saya dan konsep perubahan saya adalah setiap orang di KPU harus tahu apa yang harus kerjakan hari ini sampai dengan jam. Sebelum siang apa yang harus kerjakan, setelah siang apa yang harus kerjakan. Jadi tidak boleh ada staf
KPU yang pasif menunggu arahan atau menunggu disposisi. Dia harus tahu apa tupoksinya. Secara eksternal penting untuk sekali lagi mengajak banyak orang atau banyak lembaga untuk peduli terhadap pemilu kita. Dalam bahasa, sekali lagi saya mohon maaf mengutip Prof. Ramlan, bagaimana mengajak orang supaya semakin banyak yang demam pemilu. Semakin banyak orang aware terhadap pemilu kita, semakin banyak potensi orang menemukan kelemahan-kelemahan untuk diperbaiki. Demikian Ibu Doktor. Mungkin sementara sekian dulu. Terima kasih Bu Falina, banyak sekali nih nama Pak Ramlan dan Ibu Falina, tapi nanti giliran Pak Ramlan. Sekarang Pak Irwan dulu, persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Muhammad. Siang Pak Irwan. Selamat ya, sudah mendapatkan kesempatan untuk wawancara di putaran terakhir. Terima kasih. Calon anggota KPU. Saya mencermati ini CV Pak Muhammad ya. Nampaknya Pak Muhammad ini sebelum menjadi Ketua Bawaslu adalah akademisi seperti saya gitu ya. Di fakultas, kebetulan fakultasnya sama, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian menjadi pegiat pemilu, terutama Bawaslu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, kalau tadi aktif di Bawaslu, kemudian ada yang dicapai tapi juga ada yang belum. Kemudian kami ingin tahu kenapa kemudian kok bergeser ingin menjadi komisioner KPU tidak. Kemudian dari praktek-praktek yang sudah ada, kemudian dikembangkan untuk Bawaslu periode berikutnya begitu. Kenapa kok berpindah ke KPU? Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Irwan Agus Purwanto. Saya mohon izin mengulang jawaban saya, Prof. Bagi saya KPU Bawaslu-nya adalah satu rumah yang harus saling menguatkan. Jadi saya melihat bahwa mudah-mudahan saja pengalaman sebagai pengawas pemilu itu paling tidak bisa membantu saya untuk kira-kira mendeteksi potensi-potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara. Jadi karena sebelum saya ikut seleksi KPU, paling tidak ada sedikit pengetahuan pengalaman saya dalam mendeteksi potensi dan modus-modus pelanggaran pemilu. Saya berharap bahwa pengalaman dan pengetahuan sedikit itu bisa memperkuat atau memperkaya pengelolaan pemilu kita ke depan. Paling tidak bisa menemukan secara lebih pagi potensi-potensi pelanggaran atau potensi masalah di pemilu kita supaya bisa lebih baik. Jadi lebih sreg kalau terlibat langsung di KPU ya, tidak di Bawaslu bekerja sama dengan KPU, kan itu mestinya lebih bagus ya, sinergis begitu. Tapi perlu khusus untuk pindah ke KPU. Ya, jadi sekali lagi pandangan saya, rata-rata saya tidak ingin di satu lembaga berlama-lama Pak Irwan. Saya ingin warga bangsa lain mendapat kesempatan juga menjadi komisioner Bawaslu. Terima kasih. Nah, ini tentang berlama-lama ini. Yang kami bayangkan tadinya pada saat Pak Muhammad ini menjadi akademisi itu ingin tahu ya praktek di dunia praktek itu seperti apa. Kemudian harapannya kembali bergiat di bidang akademik untuk mengembangkan teori-teori, karena Bapak kan juga seorang profesor. Kenapa kemudian berlama-lama di bidang tadi praktek kepemiluan? Sebagaimana kita pahami bersama yang terhormat Pak Dr. Irwan, perguruan tinggi mengembangkan tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya ingin mengembangkan bagaimana fungsi pengabdian masyarakat ini seorang akademisi itu bisa kelihatan. Jadi ya sebelum ikut seleksi ini saya sudah pamit dengan Bu Rektor saya dan diizinkan. Kalau beliau tidak izinkan, saya tentu tidak memasukkan berkas. Jadi beliau sudah mengizinkan untuk kedua kalinya dan dia mengatakan mudah-mudahan ini terakhir kali Anda menghadap saya untuk minta izin. Karena diizinkan saya masukkan berkas, Pak Dokter. Ya, mudah-mudahan begitu. Nah, ini menarik Pak Muhammad tentang peran akademisi yang bisa tidak hanya difungsi tadi kan trifungsi karena tridharma ya. Ya pengajar, ya peneliti, ya mengabdi pada masyarakat lewat
menjadi praktisi kepemiluan. Namun kadang-kadang peran kita untuk difungsi ini tidak selalu mudah ya jadi akademisi tetapi sekaligus praktisi, karena peraturan-peraturan di Indonesia ini agak kaku gitu. Nah, saya mau bertanya terkait dengan gelar profesor Bapak ini. Yeah. Tahun 2015 Pak Muhammad mendapat gelar profesor, padahal Bapak kan tidak aktif sebagai pengajar itu ya, dan secara peraturan mestinya itu harus cuti sebagai mendapatkan gelar yang fungsional tadi. Nah, gimana penjelasan Bapak mengapa nih tidak aktif tapi kok bisa menjadi profesor itu? Yeah. Terima kasih Pak Dr. Erwan. Proses pengusulan guru besar saya itu dimulai tahun 2010 Pak, sebelum saya menjadi Bawaslu tahun 2012. Jadi proses itu sudah berjalan dan peng-SK-nya itu ditetapkan oleh Menteri pada tahun 2015. Jadi saya sama sekali tidak menambah KUM ketika saya jadi Komisioner Bawaslu Pak. 2010 Alhamdulillah sudah berproses. Jadi sebelum saya di kampus sudah dikirim 2010 berkas itu. Sebelum di 2012 ada satu kali koreksi dari Dirjen Dikti dan saya penuhi, dan SK-nya baru turun 3 tahun kemudian. Iya, setahu saya ini kebetulan staf kami juga ada yang menjadi anggota KPU, jadi saya tahu betul itu. Saudara Sigit Pamungkas ini sudah 5 tahun nggak naik pangkat karena dia memang kesulitan itu ya, ketika menjadi anggota komisioner itu dia harus cuti dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen. Nah ini Pak Muhammad ini nampaknya kok berbeda dengan dibanding staf saya itu ya. Yang membedakan apa kira-kira? Ya, jadi SK saya terima itu langsung dibarengi dengan penghentian tunjangan seluruhnya. Jadi hanya SK guru besar saja karena Dikti menilai proses ini sudah jalan sebelum saya jadi komisioner. Ya, saya tentu menyerahkan kepada Dikti apakah saya bisa naik pangkat atau tidak. Saya tinggal menunggu saja SK dan itu SK turun, Prof. Saya tidak pernah ada upaya-upaya. Karena saya pikir ya seperti dengan pandangan Pak Dr. Erwan, saya wajib cuti, jadi saya tentu tidak menambah KUM, tidak melakukan tambahan-tambahan poin. Tapi saya mendapat informasi dari Wakil Unhas yang menjadi penilai pusat, pandangan Dikti karena berkas ini sudah berproses sebelum dia jadi Bawaslu. Demikian Pak Dokter. Jadi belum pengukuhan ya, baru dapat SK-nya tapi belum dikukuhkan di Makassar sebagai profesor. Alhamdulillah sudah, itu juga atas izin Pak Menteri. Saya mohon izin juga apa boleh saya pengukuhan, diizinkan, demikian juga Rektor mengizinkan. Jadi saya mengajukan permohonan aja Pak Erwan dan semua disetujui, alhamdulillah gitu loh. Wah, ini nanti saya diprotes staf saya ini yang jadi komisioner KPU karena tidak kami izinkan gitu ya. Nah, yang lain ini kalau selain yang gelar profesor ini ya. Oh ya, Pak Muhammad ini juga sejak muda aktif berorganisasi ya. Iya, Pak. Ini di sini ditulis sebagai anggota KAHMI. Mestinya aktif di HMI juga kan kalau KAHMI, tetapi di formnya kok tidak ditulis anggota HMI. Iya. Secara organisasi saya tidak ikut pengkaderan formal HMI, jadi saya tidak mau mengklaim. Tapi sebagai alumni. Iya, tapi kami ini saya di-SK-kan oleh KAHMI pusat. Oh begitu ya. Iya. Jadi nggak anggota tapi tiba-tiba alumni. Maksudnya izin Pak. Jadi saya akui saya tidak pernah ikut pengkaderan formal HMI, tapi dari kegiatan HMI cabang Makassar saya aktif gitu. Di IJMI juga aktif ya Pak Muhammad ya? Iya. Tidak mengganggu kegiatan di Bawaslu meskipun juga aktif di situ? Alhamdulillah tidak Pak Erwan. Nah yang lain ini yang juga tidak ditulis di dalam CV itu dari laporan masyarakat, Pak Muhammad ini diduga pernah menjadi Dewan Kehormatan Front Pembela Islam di Kota Makassar 2012. Apakah betul begitu Pak? Iya, jadi pertanyaan ini persis berulang pada seleksi yang lalu. Jadi sebelum menjadi Bawaslu, saya sudah nonaktif, saya sudah keluar, jadi saya tidak pernah dilantik. Saya tidak pernah dilantik, nama saya dimasukkan. SK-nya juga saya tidak pernah
mendapatkan secara formal gitu. Dan setelah itu saya nyatakan ya saya harus membersihkan diri gitu. Jadi sebelum Bawaslu cuma sudah clear, tidak lagi menjadi. Tapi sebelumnya menjadi cuma tidak ada SK-nya gitu. Iya, benar. Yang lain ini sebelum saya sampaikan kembali ke Ketua, Bapak kan menjadi pemimpin Bawaslu ya selama 5 tahun. Kami ingin mendengar, pemimpin itu kan biasanya punya nilai-nilai yang dijadikan pegangan untuk menjadi pemimpin yang baik. Apakah Pak Muhammad ini punya nilai-nilai tertentu yang menjadi panduan untuk menjadi pemimpin di dalam mengambil keputusan, bersikap kepada anak buah dan sebagainya? Terima kasih Pak Dr. Erwan. Salah satu nilai yang saya dapatkan dari ibu saya yang juga menjadi ayah saya sejak kecil adalah nilai kejujuran. Beliau selalu mengingatkan bahwa nilai manusia itu adalah pada saat dia jujur, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia mengabdi. Dan itu saya secara pribadi terus berupaya untuk memegang itu serta berusaha menyemaikan pada teman-teman yang ada di lembaga Bawaslu. Demikian Pak Dokter. Terima kasih. Satu lagi yang lupa tadi saya akan konfirmasi. Kebetulan ini Bapak PLT Gubernur Aceh juga ada di sini, Pak Darmo. Ini menurut laporan yang masuk pada awal Desember 2016 itu Pak Muhammad pergi ke Aceh tanpa diketahui oleh komisioner Bawaslu lainnya untuk bertemu dengan PLT Gubernur Aceh yang kebetulan juga menjadi anggota tim sel ada di depan Anda. Nah ini kami ingin tahu kenapa pergi ke Aceh sendirian, motivasi untuk ketemu Pak PLT Gubernur ini untuk apa? Terima kasih Pak Dr. Erwan. Semua perjalanan komisioner itu pasti atas pengetahuan anggota melalui grup. Kami punya grup dan itu harus teradministrasi oleh sekjen. Jadi saya kemana pasti ketahuan. Saya berkoordinasi ke beliau karena untuk ketemu di Jakarta sangat sulit. Jadi saya tanya teman-teman Bawaslu Aceh, apakah memungkinkan di sela-sela waktu PLT Gubernur itu saya datang untuk berkoordinasi dan itu mendapat respon. Tidak ada satu tema pun boleh dikonfirmasi karena beliau ada selama bertemu dan itu kita bertemunya tidak pernah 4 mata Pak, 12 mata, 16 mata jadi dan tidak ada tema-tema seleksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Ketua. Pak Erwan, makasih. Tapi ini ada counter itu juga Pak Muhammad. Jadi ini dikonfirmasi ke beberapa orang di sekretariat, termasuk juga di komisioner yang lain. Katanya ke Aceh itu tidak agenda kantor katanya. Kami konfirmasi ke sana. Gimana Bapak menjelaskan? Jadi begini, tidak semua perjalanan kita itu harus hasil putusan pleno, Prof. Saldi. Kalau ada hal-hal yang menurut pimpinan penting untuk disikapi, itu boleh inisiatif sendiri. Lalu kemudian dilaporkan pada pleno tercepat. Jadi ada situasi misalnya kita pasti koordinasi dengan pejabat tertentu atau lembaga tertentu. Kalau menunggu pleno untuk memberikan persetujuan dari perjalanan kita itu bisa lewat momentumnya. Jadi memang seperti itu, tapi pasti kita punya kewajiban melaporkan pada pleno tercepat setelah melakukan perjalanan itu. Ya, saya kan mengikut Pak Muhammad aja. Tadi katanya diketahui. Nah, lalu dijelaskan tidak ada pleno. Nah, oke lah, itu ada perbedaan. Apa sih sebetul urgensinya penting betul ke Aceh ketemu dengan pelaksana Gubernur Aceh itu? Padahal kan Bapak berdekatan sekali nih, tinggalnya di Jakarta begitu, Pak Muhammad. Makasih Prof. Saldi. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau sekarang mengembang tugas sangat padat sebagai PLT, sebagai Dirjen. Dan sulit sekali terus terang saya untuk berkoordinasi di Jakarta. Saya paham kondisi beliau. Nah, yang memungkinkan ketika beliau di Aceh. Yang kedua, kita tahu Aceh ini salah satu pilkada yang paling rawan berdasarkan indeks kerawanan pemilihan yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu. Karena ada pemilihan gubernur dan ada pemilihan 20 bupati. Jadi kami berlima mengawal Aceh ini secara serius. Ketika ketemu PLT itu dibawa nggak ketua pengawas yang di Aceh ketemu gubernur? Dibawa. Bisa kita konfirmasi ke ketua Boleh. pengawasnya? Boleh. Oke. Silakan Pak Niko. Bisa minta air putih Pak.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Muhammad, selamat sekali lagi. Pak Muhammad kan sudah hampir 1 periode menjadi Ketua Bawaslu ya Pak ya. Kalau menurut perundang-undangan Ketua Bawaslu itu harus melaporkan LHKPN nggak Pak ke KPK Pak? Terima kasih yang terhormat Bapak Nikolaus Teguh Budi Haryanto PhD. Ini yang kami kehilangan informasi Pak Niko. Jadi kami itu baru sadar bahwa KPU Bawaslu itu termasuk kategori komisioner yang harus melaporkan. Karena kami ini dalam undang-undang bukan pejabat negara, tidak jelas posisi kami Pak. Kami sudah tanya Menpan yang dulu dan Menpan sekarang, ini KPU Bawaslu ini apa ini? Pejabat negara kah? Penyelenggara? Dia bilang, ya tidak ada nomenklaturnya katanya. Akhirnya itu membuat kami, apa kami wajib nih? Jangan sampai nanti kita ini harusnya tidak memasukkan tapi memasukkan. Nah, setelah ada revisi Undang-Undang KPK 2016, kami diskusikan di tingkat Sekjen. Pak Sekjen mengatakan ini sepertinya wajib. Jadi kami Pak Muhammad, belum ada revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang. yang mengatakan pejabat terkait dengan laporan ini, kewajiban melaporkan penyelenggara negara, Prof. Ya, yang Pak Sekjen sampaikan kepada kami bahwa kita wajib menyampaikan itu. Jadi ya mohon maaf Prof, apakah undang-undangnya itu kalau memang belum berubah, tapi Pak Sekjen mengingatkan kami sepertinya KPU Bawaslu itu di dalamnya harus menyampaikan itu, dan akhirnya kami sampaikan itu Pak. Saya menjadi agak merasa gimana gitu Pak ya, Bapak merasa tidak tahu informasinya gitu kan. Ini kan di Jakarta, KPK itu sangat dekat, bisa dihubungi dan segala macam. Karena kita juga tahu di pemerintah, di kementerian-kementerian itu sudah banyak juga yang mewajibkan misalnya eselon 1, eselon 2 meskipun mereka nggak harus, nggak wajib, tapi diminta untuk membuat LHKPN. Bahkan sekarang juga di beberapa daerah itu sudah menjadi semacam keharusan bagi para pejabat-pejabat struktural gitu. Jadi ini terkait juga dengan alamat Bapak gitu kan. Kita tahu Bapak itu dulunya dari Sulawesi Selatan, tapi ketika Bapak mendaftar kemudian tahu udah menjadi dari Jawa Barat gitu Pak. Jadi ada beberapa teman juga yang tanya ini pindah dari Sulawesi Selatan ke Jawa Barat ini tentu karena Bapak punya rumah di daerah Jawa Barat gitu ya Pak ya. Bapak bisa jelaskan nggak Pak itu proses perpindahan dan juga kepemilikan tersebut? Terima kasih Pak Dr. Niko. Jadi untuk yang LHKPN saya sudah serahkan Pak, ini cuma dia di tanggal 18 karena saya diingatkan Sekjen ini harus masuk Pak. Jadi bukan karena mau ikut seleksi Pak, saya telah sadar bahwa harus masuk. Jadi saya sudah serahkan, diterima di KPK itu 18 Januari. Ini saya bawa bukti asli. Mengenai alamat saya Pak Dr. Niko yang saya hormati, saya khawatir kalau staf tim sel mengirim surat ke Makassar tidak ada orang yang membaca Pak, karena rumah itu sudah dikontrakkan oleh orang lain. Jadi saya mencantumkan alamat untuk kepentingan korespondensi. Mungkin saja ada hal yang harus saya respon dari tim sel. Jadi saya menuliskan alamat domisili saya sekarang ini. Begitu Pak. Alamat domisili itu alamat sekarang rumah tinggal Bapak pribadi atau rumah dinas atau rumah kontrak atau apa Pak? Bawaslu berbeda dengan KPU, kita belum ada rumah dinas Pak. Jadi Pak Sekjen melalui kebijakan Menteri Keuangan membenarkan komisioner untuk ngontrak atau menyewa apartemen. Jadi opsional, boleh kita nyewa ngontrak rumah di mana saja atau kita difasilitasi sewa apartemen. Nah, fasilitasi itu saya tidak gunakan karena saya sudah mencicil rumah di Bekasi Pak. Jadi saya tidak menggunakan fasilitas negara, saya mengambil kredit untuk nyicil rumah di Bekasi, bukan di Jakarta Pak, di Bekasi. Jadi. Itu biaya uang atau sewa dinas itu kemudian Bapak ambil gitu untuk mencicil atau Bapak sama sekali nggak mengambil hak Bapak terhadap rumah dinas tadi Pak? Saya tidak gunakan fasilitasi dan tidak mengambil uangnya Pak. Kalau ngambil uangnya kan pasti tercatat bahwa saya mengambil duit untuk ngontrak. Ini
saya tidak ngambil fasilitas itu, berarti saya tidak ngambil uangnya dan tidak menempati rumah dinas. Nah ini kadang ada perspektif etis yang lain Pak. Kadang kalau itu sudah menjadi haknya, kenapa nggak diambil gitu kan? Bagaimana Bapak itu menjelaskannya? Itu mengganggu serapan itu. Makanya tidak diserap-serap itu Bawaslu itu. Iya Prof. Iya Prof. Siap Prof. Saya menganggap bahwa mudah-mudahan dengan saya tidak ngambil bisa digunakan untuk optimalisasi program Bawaslu. Karena alhamdulillah saya sudah nyicil dan cicilan itu sampai sekarang masih lumayan Prof. Saya harus bayar dari uang kehormatan saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ramlan. Saudara Muhammad, Iya Prof. Anda mengetahui bahwa soal independensi atau kemandirian itu salah satu program reformasi ya, politik Indonesia. Setelah dimuat di pasal 22E itu, UUD 45, satu ketika ada upaya supaya anggota KPU juga dari partai politik, itu pernah ya. Yeah. Pernah gugat ke MK mengabulkan tuntutan itu karena demi independensi gitu. Sekarang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada baik KPU maupun Bawaslu sebelum membuat peraturan harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, dan konsultasi itu mengikat gitu. Yeah. Nah, KPU berangkat dari prinsip bukan hanya soal independensi sesungguhnya, tapi juga itu mencegah KPU untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan. Ya, seperti saya sampaikan pasal 9 huruf B yang untuk yang KPU ya, untuk Bawaslu pasal berapa itu saya lupa. Ya, itu jelas melanggar prinsip independensi, tetapi juga sesungguhnya melanggar bukan hanya pasal 22B yang dilanggar, tapi juga sesungguhnya melanggar pasal tentang judicial review yang di bawah undang-undang. Nah, pertanyaannya, KPU kok mengajukan judicial review, Bawaslu terima saja gitu. Apa dasar pemikiran Bawaslu kok membiarkan itu? Karena sekali lagi ini masalah institusional, bukan menyangkut orang per orang. Oh, sekarang anggota Bawaslu-nya ada Muhammad, ada ini dan sebagainya, tapi ini kan untuk institusional ke depan gitu. Apa dasar pemikirannya Bawaslu kok tidak mengajukan gugatan? Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Ramlan Surbakti PhD. Pertama, ketika teman-teman KPU mengajak kami, almarhum Pak Husni, ke ruangan Pak Nasrullah, saya lagi tidak di tempat, itu beliau menyampaikan niat akan melakukan JR. Lalu Pak Nas mengatakan, saya akan bicarakan dengan teman-teman pimpinan. Akhirnya pada plenonya tercepat kita bahas itu Prof. Kita bahas, kita juga sudah berpandangan bahwa hanya satu-satunya lembaga yang harus konsultasi KPU dan Bawaslu. Kami menyadari itu Prof. Idealnya memang tidak ada proses konsultasi yang mengikat itu. Sebelum Undang-Undang 10 ditetapkan, ketika Undang-Undang 8 2015, pasal ini sudah ada, cuma tidak ditambah kata dalam sebuah rapat dengar pendapat yang mengikat. Kami nanya kepada anggota DPR dan pemerintah, apa basis argumentasinya sehingga ditambah kata mengikat. Jadi pleno kami memutuskan kita mesti membaca dulu risalah anggota DPR membahas ini. Lalu jawaban anggota DPR bahwa kami ini sebenarnya kemarin percaya kepada Anda berdua itu, KPU Bawaslu. Tidak ada kata mengikat di Undang-Undang 8 2015. Hanya menyusun peraturan KPU dan peraturan Bawaslu harus berkonsultasi pada pemerintah dan DPR, hanya itu. Tetapi faktanya Anda ini membuat peraturan teknis yang tidak sejalan dengan undang-undang. Akhirnya kami, wah ini tidak bisa dibiarkan KPU Bawaslu ini. Itu alasan anggota DPR Prof. Lalu kami mengatakan, kalau dikunci begitu kan
apakah kemudian membatasi kemandirian kami? Dia bilang tidak. Tidak ada niat kami untuk membatasi. Lalu kami bahas di pleno, Prof. Sebagai ketua, saya mempersilahkan 4 orang pimpinan untuk menyampaikan pendapat. Itu kebiasaan saya, Prof. Saya biasanya terakhir mengambil kesimpulan. Saya mengundang teman-teman pimpinan berempat mengenai rencana GR ini. Teman-teman saya semuanya berempat menganggap kita secara jujur tidak merasa tertekan. Jadi mohon maaf, Prof, ini intinya saya kira argumentasi kalian yang nggak benar. Kalau nggak sesuai undang-undang, kenapa nggak gugat ke Mahkamah Agung? Itu otoritas Mahkamah Agung, bukan otoritas DPR. DPR itu buat undang-undang. Kalau ada yang membuat peraturan yang bertentangan undang-undang, menurut Undang-Undang Dasar 45 harus ke Mahkamah Agung. Oke, itu satu. Kedua, tadi atas pertanyaan Prof. Komar tadi, Muhammad menjawab bahwa seluruh semasa kepemimpinan Muhammad itu sudah berhasil meningkatkan pengawasan dari masyarakat gitu. Saya kok meragukan gitu ya. Maksud saya karena pemilih di Indonesia sebagian terbesar itu tukang coblos gitu. Coba pada data nggak di Bawaslu berapa banyak kan menurut undang-undang yang dapat mengajukan pengaduan itu kan peserta pemilu, pemantau, dan pemilih. Nah, coba saya tanya, berapa jumlah pemilih di seluruh Indonesia yang menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran undang-undang pemilu? Apakah Bawaslu punya data mengenai itu? Terima kasih, Prof. Ramlan. Setiap selesai pemilu, bukan karena kewajiban harus melaporkan kepada Presiden dan DPR, tapi kami membuat expose terhadap data-data pelanggaran, baik pemilu anggota DPR, pemilu Presiden, dan pilkada kemarin. Dan data-data atau laporan lengkap itu kami kirim kepada semua lembaga-lembaga negara, termasuk teman-teman pemantau. Jadi kalau bicara data itu kami ada, Prof. Setiap selesai tahapan selesai, kita buat laporan lengkap, laporan pelanggaran administrasi sekian, pidana sekian, sengketa sekian, etik sekian, yang sampai ke pengadilan sekian, dan yang tidak sampai ke pengadilan sekian. Kenapa tidak sampai ke pengadilan juga kita buatkan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif. Karena tentu ini harus dipilah. Tadi kan Muhammad mengatakan udah ada pola-pola pelanggaran. Yeah, nah sekarang saya mau tanya sebenarnya itu yang saya cari, pelanggaran macam apa yang dilaporkan oleh individu pemilih, di daerah mana, itu berapa persentasenya. Saya tidak untuk ngetes angka ini, karena penelitian kemitraan menunjukkan pengaduan dari individu pemilih itu sangat rendah sekali, dan itu ada alasannya. Apalagi kalau menyangkut pengaduan mengenai money politik gitu. Nah, tapi kalau Bawaslu punya data itu, saya ingin, karena saya juga dapat kiriman dari Bawaslu mengenai data itu, tapi saya tidak temukan bahwa pemilih itu tidak hanya nyoblos, tapi juga melaporkan dugaan pelanggaran. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi memang sebagian karakter pemilih kita ada yang takut melapor, Prof. Tidak berani diinterogasi, diklarifikasi, apalagi kalau kasus-kasus politik uang. Apa yang kami lakukan adalah menjadikan itu sebagai temuan, Prof. Jadi mungkin di angka jumlah laporan tidak banyak, tapi dia menjadi temuan, Prof. Kalau temuan ini, itu ada fleksibilitas bagi jajaran pengawas pemilu untuk menindaklanjuti. Jadi pelapornya adalah oknum pengawas. Jadi kalau dari segi angka, bisa jadi ya, apa yang dikhawatirkan oleh pemilih takut untuk melaporkan, itu kita tidak diamkan, Prof. Kita jadikan sebagai temuan pengawas, dan pelapornya di polisi adalah oknum atau jajaran kami, Prof. Jadi angka temuan mungkin lebih banyak, Prof. Disebabkan karena pemilih kita tidak berani menjadi pelapor. Berikutnya ini Saudara Muhammad ini kan tidak hanya Bawaslu tingkat pusat ya, sebelumnya juga pernah jadi
Ketua Bawaslu atau waktu Panwaslu, Prof. Panwas di Sulawesi Selatan ya. Sudah hampir 10 tahun ini Saudara Muhammad berkecimpung di dunia pengawasan pemilu. Apakah Bawaslu menurut Anda punya kontribusi untuk pemilu demokratik? Apa kontribusinya? Kalau tadi ada pertanyaan Prof. Komar itu pada peserta sebelumnya, apa karena 10 tahun di sini kok masih sekarang mau disambung lagi, 5 tahun lagi kalau terpilih, itu apa ada kontribusi Anda sebagai individu maupun nanti bagian dari institusi untuk pemilu demokratik? Kami ya memang agak subjektif, mohon izin Prof kalau saya menjelaskan kontribusi saya. Ya, kami bersama KPU sudah mampu paling tidak membuat pemilu ini tidak eksklusif, Prof. Bahwa semua orang itu punya kepedulian, mau terlibat, dan proses-proses ini kami bersama KPU bisa membangun transparansi dari proses kita ini. Bagaimana misalnya ketika almarhum Pak Husni meminta penjelasan dan rekomendasi Bawaslu ketika akan ada desakan dari salah satu tim capres untuk menunda penetapan presiden. Kami malam itu mengatakan tidak ada lagi alasan bagi Bawaslu untuk merekomendasi penetapan capres. Sebenarnya lebih konkret aja, apa sih pemilu demokratik misalnya dari dua segi saja. Dari segi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Apa Bawaslu punya kontribusi? Atau hanya sekedar kantor pos? Kemudian yang kedua, dalam menjamin persaingan ya. Pemilu kan persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu. Apa kontribusi Bawaslu dalam dua hal itu? Kalau penegakan hukum, ya kami secara administrasi itu efektif melakukan pengawasan dalam bentuk rekomendasi kepada KPU. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang harus memang kita tindak lanjuti. Jadi kita ingin memastikan bahwa pemilu ini tidak bermasalah dari segi proses penegakan hukumnya, Prof. Walaupun kewenangan kami terbatas, tapi kita selalu melakukan upaya-upaya terobosan, misalnya dengan Sentra Gakumdu. Jadi kita berharap bahwa Bawaslu ini bisa menjadi lokomotif untuk upaya penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, Prof. Sambil mengajak lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, misalnya kepolisian dan kejaksaan. Dulu, sebelum Bawaslu menjadi lokomotif penegakan pidana pemilu, kita melihat proses penegakan pidana pemilu kita itu seperti lampu traffic light yang macet, Prof. Polisi nolak, jaksa nolak, tapi setelah Bawaslu memposisikan diri sebagai koordinator penegakan pidana pemilu, sudah mulai terbangun dengan sangat baik pemahaman antara polisi dan jaksa dalam Sentra Gakumdu untuk melakukan penegakan pidana pemilu. Terakhir ini sederhana, kan KPU Bawaslu itu kan sering kayak Tom Jerry ya. Nah, kalau Anda nanti terpilih jadi anggota KPU, apa yang Anda akan lakukan yang selama ini tidak dilakukan oleh KPU terhadap Bawaslu? Tahu artinya? Bawaslu kan selalu KPU itu begini ya. Nah, kalau Anda terpilih jadi anggota KPU, apa yang akan Anda lakukan untuk kepentingan Bawaslu? Iya, saya kira tetap saya pada cita-cita saya dan komitmen kami ber-12 di Imam Bonjol dan Tamrin bahwa kita ini satu rumah. Kita harus selalu bersinergi. Jadi saya sering mengingatkan di forum-forum BIMTEK terpadu, karena kami punya BIMTEK terpadu, Prof. Jadi antara KPU Bawaslu menjadi pesertanya, di daerah kami narasumbernya di tingkat pusat. Saya bilang sudah selesai episodenya Tom and Jerry, sekarang sudah episode Tom-Tom atau Jerry-Jerry. Amin. Bawaslu, KPU tidak pernah melibatkan Bawaslu dalam menyusun peraturan. Padahal Bawaslu yang akan nanti mengawasi pelaksanaannya, tapi Bawaslu tidak pernah dilibatkan oleh KPU. Gimana? Insya Allah kalau saya dipercaya, hal itu tidak boleh terjadi, Prof. Karena Bawaslu KPU ini harus dari awal sudah harus bersama-sama. Terima kasih. Ini mohon maaf kepada tim sel yang lain, waktunya sudah habis, termasuk juga kepada para pemantau. Kalau ada klarifikasi, ada hal-hal lain, dia jadikan saja doa untuk para pemantau yang lain. Pak Muhammad, wajar saja ya karena penyelenggara yang ada dekat dari tim sel lalu banyak pertanyaan klarifikasi dan segala macam.
Yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan standar nih Pak Muhammad. Kalau Pak Muhammad terpilih menjadi anggota KPU RI, kan baru 1 dari 7 orang. Siapa 6 nama lain yang Pak Muhammad kira kredibel untuk menjadi partner Pak Muhammad di KPU nanti dari 35 nama yang ada? Mohon izin Prof, saya tidak hafal semua peserta tim sel. Yang hafal saja. Berarti kalau tidak hafal tidak tahu-tahu banyak juga Pak Muhammad ini sebetulnya. Bukan, kan 35 lain tuh. 6 yang lain yang bisa jadi partner yang kredibel untuk menjadi anggota KPU ke depan siapa saja? Ya, saya berharap komisioner sekarang masih ada yang melanjutkan, Prof. Coba sebutkan namanya, Pak. Jangan apa, tidak konkret juga, harus konkret. Ya. Pak Dr. Hasim. Oke. Ya. Ibu Ida Budiati. Oke. Selebihnya saya melihat yang lain, bukan di komisioner. Boleh, yang lain boleh juga. Ya. Yang ikut yang 35 itu. Ibu Eko Wardani dari UI. Ibu, ya. Iya. Kemudian baru 3. Ini untuk menguji daya ingat Pak Muhammad juga nih sebetulnya. Iya, enggak, soalnya kita nafsi-nafsi nih Prof, persiapannya Prof. Tidak ada koordinasi, jadi bukan, maksudnya kan masa tidak bisa hafal 6 dari 35 yang lain itu. Oh iya. Siapa lagi Prof ya? Baru 3 itu. Asal jangan di antara tim sel yang disebut itu tidak boleh. Pak Nanang dari Lampung. Pak Nanang. Iya. Nanang Trenggono ya? Iya, Pak Nanang. Oke. Baru 4. Kayak lebih sulit menjawab ini dari Pak Safaat. Pak Safaat. Iya, Dr. Ali Safaat dari Malang Universitas. Oke, satu lagi. Profesor Joher Mansa. Profesor Joher Mansa Johan. Jadi Pak Muhammad cuma merekomendasikan satu perempuan, padahal 30% loh Pak Muhammad. 2 Pak. 2 ya? Ibu Ida sama Ibu Dani. Oh iya 2, maaf. Kalau begitu saya yang salah. Nah, boleh juga salahkan Pak Muhammad ya. Oke, dan terakhir ini ada pernyataan yang Pak Muhammad bisa baca terlebih dulu. Kalau berkenan silakan diisi dan ditandatangani, kemudian dibacakan di hadapan kita bersama. Kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa. Silakan di situ. Ada penanya Pak Muhammad? Sudah saya tanda tangan, Prof. Ya, dilengkapi Prof, nama dan lengkap sampai tanda tangan ke bawah. Nanti dibacakan keras-keras biar didengar oleh semua kita dalam ruangan ini. Izin Prof. Surat pernyataan saya yang bertanda di bawah ini, nama lengkap Muhammad, nomor 135 KPU, alamat Jalan Alternatif Cibubur K423 Kota Bekasi, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa insya Allah saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu, yang membuat pernyataan 24 Januari 2017. Saya tanda tangan, Prof. Di dalam itu tidak ada kata insya Allah tadi Pak Muhammad. Kok tiba-tiba ditambah itu? Apa maksudnya? Mudah-mudahan bisa membantu komitmen saya secara personal, Prof. Silakan. Makasih Pak Muhammad. Terima kasih Pak Muhammad yang sudah menyediakan waktu untuk sesi wawancara ini. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi waktu Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kembali ke kesibukan awal sembari menunggu perkembangan dari tim sel. Kita sudahi sesi kelima hari ini. Billahi taufik walhidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setengah menit aja, Prof. Apa itu, Pak? Saya mohon maaf kalau ada statement saya, ada
pendapat saya yang tidak berkenan, Prof. Saya kan masih murid dari Bapak Ibu semua, jadi saya masih perlu belajar. Terima kasih, Prof. Kita maafkan, saling memaafkan itu termasuk sedekah juga itu.